Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu Sri. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kita kemarin rencana mau observasi ke kelasnya Ibu Ayu ya. Iya, betul. Gimana Bu Ayu? Apakah sudah siap? Insya Allah siap untuk kegiatan ini. Ya, Ibu Ayu, sebelum saya masuk ke kelas Ibu Ayu, ada beberapa pertanyaan yang kakak saya ajukan kepada Bu Ayu. Iya. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran dari kegiatan KBM pada hari ini, Bu Ayu? Pada hari ini tujuan pembelajarannya, saya berharap peserta didik itu dapat menganalisis dampak dari kerusakan flora dan fauna di Indonesia, serta mereka bisa memberikan solusi upaya untuk pelestarian flora fauna di Indonesia. Ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Ayu. Jadi apa yang Bu Ayu ingin kembangkan dari pembelajaran ini kepada peserta didik? Pada pertemuan kali ini, untuk hal-hal yang ingin ditingkatkan, saya ingin berfokus pada peningkatan kognitif mereka dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka, kemudian meningkatkan karakter mereka, terutama karakter sosial emosionalnya dengan meningkatkan kesadaran dirinya, kesadaran sosial mereka, serta di bidang relasi. Berarti cocok sekali ya Bu Ayu ya. Semoga bisa berjalan sekali. dengan Nanti baik. Bu Ayu pembelajarannya nanti ada diferensiasinya. Iya. Dan juga mengembangkan karakter sosial emosional. Iya. Ya. Kemudian strategi apa yang sudah Bu Ayu persiapkan? Untuk strateginya, pertama saya menyusun modul ajar atau RPP, menyiapkan model dan metode yang akan saya gunakan. Kemudian kali ini saya menggunakan discovery learning dengan mengarahkan mereka atau memberikan mereka pembelajaran yang kontekstual dengan keadaan yang saat ini supaya pembelajaran yang lebih bermakna. Dan yang terakhir, saya mencoba melakukan pengembangan di bidang keterampilan sosial emosional mereka melalui metode diskusi gitu, untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan gaya belajar mereka. Makanya saya menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Itu sih rencananya. Dan kontekstual juga ya? Iya, betul, kontekstual. Iya. Ini sepertinya persiapannya sudah sangat matang sekali. Semoga nanti pada saat kegiatan di kelas bisa berjalan dengan lancar. Baik, iya, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Ayu. Sama-sama Bu Sri Mariati.
mengenai dampak deforestasi. Sebelum kami mengangkat presentasinya, perkenalkan nama saya jadi metode yang kedua. Nama saya Davia Rizkita. Nama saya Jupiter Zahra. Nama saya Derek Fadila. Saya Yuki. Yang pertama, apa bahasan dari materi yang kalian simak? Yang kita simak yaitu 26.000 orangutan Kalimantan terancam kehilangan habitatnya di 2030 akibat deforestasi. Bentuk deforestasi apa yang terjadi pada materi yang kita bahas ini? Nah, bentuknya itu adalah peralihan lahan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan kebakaran hutan. Nah, lalu yang ketiga ada dampak apa saja sih yang ditimbulkan? Yang pertama ini sebanyak 26.200 individu orangutan di Kalimantan itu terancam kehilangan habitatnya pada 2030 mendatang. Yang kedua ini ada populasi orangutan di Kalimantan mengalami penurunan sebanyak 80% dalam waktu kurang dari 50 tahun. Yang ketiga ada daerah-daerah yang menjadi memiliki orangutan tertinggi juga menjadi sangat rentan. Selanjutnya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, perencanaan penggunaan lahan dan konservasi. Yang kedua, menggabungkan proteksi deforestasi di masa depan dengan informasi padatan spesies. Yang ketiga, mempertimbangkan potensi lintasan deforestasi. Apa saja yang dapat dilakukan untuk satu, melakukan baik, sekian pemaparan presentasi kami pada kali ini. Sekiranya setelah kami presentasi kita jadi tahu apa akibat deforestasi pada orangutan Kalimantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pertama sudah memaparkan hasilnya. Apakah ada kesamaan dengan materi kalian? Apa kesamaannya? Deforestasi. Oke, supaya kita bisa lebih paham lagi, kita beralih ke kelompok kedua tentang permasalahan yang ada di kelompok kedua. Silakan kelompok kedua yang tampil diwakilkan oleh kelompok kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, saya dan juga teman-teman saya ingin mempresentasikan mengenai permasalahan yang ada di kebakaran di gunung laut. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Clara Aulia, saya Yati. Tahu apa yang akan kita bahas? Oke, jadi yang pertama di sini apa pembahasan dari materi yang kalian simak. Jadi yang materi yang kami simak adalah materi gunung laut yang tak kunjung padam. Kedua, apa bentuk deforestasi yang terjadi pada materi yang kalian simak? Kehilangan lahan hutan yang menyebabkan ancaman bagi makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada juga dampaknya. Dampak dari kebakaran hutan ini ada beberapa, yaitu berkurangnya tempat fauna untuk hidup. Lalu yang kedua, bisa menyebabkan bencana alam, yaitu tanah longsor. Yang ketiga, menyebabkan juga polusi udara di daerah laut. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini adalah pendampingan individu kelima ke Ibu Sri Mariati. Tetapi kita sepakati waktu itu setelah loka 4, Ibu Sri Mariati harus mengadakan supervisi pola coaching, yaitu mensupervisi rekan sejawatnya Ibu Ayu ya namanya. Iya betul Pak. Untuk RPP berdiferensiasi memuat PSE, pengetahuan sosial emosional. Jadi Ibu Sri Mariati sudah melaksanakannya di pasca observasi. Coachingnya sudah ya Bu? Ya sudah Pak. Sudah Ibu melaksanakan observasi di kelas ya? Sudah. Ibu Ayu mengajar. Sudah. Hari ini di hadapan pengajar praktik, Ibu melaksanakan pasca observasi. Ya. Jadi dipersilakan Ibu Sri Mariati melaksanakan pasca observasi. Silakan. Baik Pak. Ya Bu Ayu, kita mulai saja untuk pasca observasinya ya. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah kabar baik. Ya, bagaimana perasaan Bu Ayu pada saat setelah kegiatan observasi yang sudah kemarin kita lakukan? Perasaan saya setelah observasi kemarin ada hal yang memuaskan, namun ada beberapa hal yang masih jadi kendala dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang belum tercapai. Ya, oke. Ibu Ayu, kita melakukan pasca observasi pada hari ini. Ini tujuannya adalah untuk memberikan penguatan kepada Bu Ayu dan juga untuk pengembangan kepada Bu Ayu agar kegiatan pembelajaran untuk yang selanjutnya bisa lebih baik. Itu tujuannya. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ayu. Yang pertama ini mohon diceritakan Bu Ayu area pengembangan yang Ibu Ayu hendak capai pada saat kegiatan observasi kemarin itu apa? Untuk pembelajaran kemarin, area pengembangan yang saya fokuskan itu di kemampuan kognitif siswa. Kemampuan kognitif siswa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya juga menggunakan pembelajaran dengan pengetahuan sosial emosional mereka. Kemudian tahapan yang sudah Ibu Ayu lakukan dari persiapan sampai ke kegiatan observasi apa saja, Bu Ayu? Persiapannya itu pertama saya merancang modul ajar, kemudian modul ajarnya itu saya sesuaikan karena saya mau menggunakan metode atau pengajaran dengan berdiferensiasi, maka saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu mengenai gaya belajar mereka. Baru setelah saya mengetahui gaya belajarnya, saya membuatkan diferensiasi di bidang konten, di kontennya. Jadi sudah bagus sekali ya Bu Ayu ya, sudah ada modul yang berdiferensiasi ya, diferensiasi konten, dan juga Ibu Ayu sudah memetakan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Iya. Dan juga sudah membuat konten untuk kegiatan belajar berdiferensiasi ya, Iya. Bu Ayu. Kemudian untuk kegiatan observasi kemarin menurut Ibu Ayu ini sejauh mana kegiatan tersebut dikatakan berhasil, atau menurut Bu Ayu mana yang sudah berhasil dan mana yang belum berhasil? Kalau dari pembelajaran yang berlangsung kemarin, saya rasakan saya sudah cukup puas atau berhasil itu di bagian kegiatan awal dan inti pembelajaran pada saat memberikan mereka konten yang sesuai dengan gaya belajar, karena ada yang mendapatkan kartu kata, ada yang belajar dengan menggunakan video, ada yang kontennya menggunakan artikel atau infografis. Jadi mereka disesuaikan dengan gaya belajarnya. Di situ saya merasakan mereka belajar dengan antusias gitu. Tapi kendala yang saya hadapi adalah pada saat di akhir waktu pembelajaran saya belum sampai tahap simpulan atau refleksi.
sempat refleksi cuma tidak maksimal di situ. Jadi waktunya yang tidak Ya. Nah, hambatan atau kendala apa yang Ibu alami sehingga kondisi waktunya tidak sampai pada refleksi tadi? Saya rasa hambatannya itu kendalanya ada di saya terlalu banyak memfokuskan pada di awal, tidak mengorganisasikan kelompok di awal. Jadi anak saya kan sudah mengetahui mereka gaya belajarnya apa, sudah diketahui sebelumnya. Namun pada saat pembelajaran saya belum mengkondisikan mereka secara berkelompok. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, setelah kegiatan pendahuluan saya baru mengkondisikan mereka berkelompok. Nah itu ternyata memakan cukup banyak waktu. Iya, Mereka jadi harus lama berpindah, ya. mereka harus setting meja. Jadi itu sih yang Jadi kendala. jadi ya. kendala ya, pengorganisasian dalam kelompoknya. Jadi dari kendala yang tadi sudah Bu Ayu ceritakan, bagaimana Bu Ayu mengatasi hambatan atau kendala tersebut untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi yang seperti tadi? Apa yang Bu Ayu akan berikan solusi atau cara bagaimana mengatasinya? Untuk di kedepannya, mungkin di pembelajaran berikutnya, ketika mereka dihadapkan dengan kelompok yang sudah saya ketahui nih, sudah diketahui sebelumnya apa gaya belajarnya, jadi mereka akan saya kondisikan di awal pembelajaran dengan kelompok-kelompok yang sudah ada gitu. Jadi kondisi per kelompok justru di awal pembelajaran untuk memudahkan dan memaksimalkan waktu yang ada. Jadi bisa lebih efektif waktunya ya Bu Ayu ya. Ya itu udah sangat bagus sekali Bu Ayu. Kira-kira kapan rencananya Bu Ayu mau melakukan perbaikan tersebut? Rencananya karena saya mengajar lebih dari satu kelas dan ini pembelajaran pertama, jadi untuk pembelajaran berikutnya perbaikan ini akan saya lakukan. Jadi di kelas-kelas berikutnya saya akan mengorganisasikan dulu kelompoknya, kemudian baru memulai kegiatan pembelajaran. Iya, berarti lebih cepat, lebih Ya. bagus ya Bu Ayu. Ya, saya akan mendengarkan nanti cerita-cerita Bu Ayu di kelas-kelas berikutnya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk Baik, mendengar ceritanya Ibu. Bu Ayu. Mudah-mudahan Bu Ayu lebih sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama, terima kasih pendampingannya. Untuk berikutnya saya persilakan kepada Bapak Berton Simamora untuk memberikan umpan balik kepada kami. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Sri sama Bu Ayu. Jadi ini sudah sesuai alur coaching. Jadi alur Tirta, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi yang sudah Ibu Ayu buat, kemudian sudah mengambil tanggung jawab kapan dilaksanakan. Jadi terlihat jelas di sini tadi identifikasi apa yang akan dibuatkan di area mana sudah terlihat. Kemudian ada umpan balik, yaitu penguatan dari Ibu Sri Mariati. Kemudian terlihat dulu tadi area-area pengembangan yang akan dikembangkan sudah terlihat. Kemudian Bu Ayu sudah menjawab sendiri dan tahu area pengembangannya, rencana pengembangan berikutnya sudah bisa Ibu Ayu buat dan Ibu Ayu sudah tahu tadi ya. Kemudian kapan dilaksanakan sudah terjawab sendiri oleh Ibu Ayu. Nah, jadi saya kira ini supervisi coaching yang sangat bagus. Terima kasih. Untuk itu berikutnya saya Berton Simamora sebagai pengajar praktek akan membuat penilaian di LMS. Saya kira cukup supervisi pasca supervisinya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.